Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di renungan rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Tertulis dalam kitab Matius 20 ayat 28, kata kunci renungan pada malam ini adalah lahir untuk mati, dan bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Matius 1 ayat 18 sampai dengan ayat 25. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus, sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya, seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya, anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti, Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Terambil dari kitab Matius 1 ayat 18 sampai dengan ayat 25. Topik dari ayat emas renungan kita adalah, jika kita tidak melihat bayangan salib pada palungan, kita akan kehilangan makna kelahiran Kristus yang sebenarnya. Mari kita mulai renungan malam kita. Untuk memulai hal baik, serahkanlah segala sesuatu hanya kepada Tuhan. Mari kita mulai segmen kisah inspiratif.
Meskipun jutaan orang merayakan kelahiran Yesus, tampaknya tidak banyak orang yang menyadari tentang makna perayaan kelahiran Yesus yang sesungguhnya. Kita tahu bahwa kelahirannya tidak biasa karena dia lahir dari seorang perawan. Hidupnya juga unik, karena hanya dialah yang hidup tanpa dosa. Kematiannya juga tidak biasa. Yesus bukanlah martir. Dia bukanlah korban keadaan yang tidak menguntungkan. Dia mati karena alasan yang layak. Dia juga tidak wafat hanya untuk memberikan teladan yang baik. Ada hal yang jauh lebih berarti dari semua itu. Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk menjadi juru selamat bagi kita semua. Yesus sendiri mengatakan bahwa Dia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Siapakah yang hilang? Alkitab mengatakan kepada kita bahwa semua orang telah berbuat dosa, dan bahwa upah dosa adalah maut. Untuk menyelamatkan dunia, Yesus harus mati untuk itu. Dia datang dan hidup kudus, dan menanggung kematian yang seharusnya menjadi bagian kita. Makna yang sebenarnya dari Natal adalah bahwa Yesus dilahirkan untuk mati, karena Dia disalibkan dan kemudian bangkit dari kematian. Pengampunan dosa dan jaminan surga saat ini ditawarkan kepada semua yang percaya. Sudahkah Anda menerima rahmat keselamatan dari Allah? Jika Anda belum menerimanya, terimalah pada hari ini juga, maka Natal kali ini akan menjadi Natal Anda yang paling berarti dalam hidup Anda. Bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Matius 20 ayat 28 berkata, "Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Dilayani lebih terhormat daripada melayani. Itulah pemikiran manusiawi. Tetapi menurut Yesus, sebaliknya, yang terhormat adalah melayani. Itulah sebabnya Tuhan Yesus menyampaikan pernyataan di atas ketika merespon permintaan ibu dari Yohanes dan Yakobus di ayat sebelumnya agar kelak di surga Yohanes dan Yakobus dapat duduk di sebelah kanan dan kirinya. Sungguh menyedihkan melihat kenyataan bahwa menjelang masa sengsara yang hendak dimasuki oleh Tuhan Yesus, murid-muridnya, secara khusus Yohanes dan Yakobus, ternyata masih ingin memperebutkan kedudukan. Walaupun Tuhan Yesus telah memperlihatkan banyak teladan melalui kehidupannya, murid-muridnya masih belum memahami bahwa kebesaran dalam kerajaan Allah itu diukur melalui pelayanan yang dilakukan, dan orang yang lebih dihargai dalam pandangan Allah adalah orang yang menempatkan diri sebagai hamba. Kata yang dipakai di sini untuk pengertian melayani adalah diakonein, yang menggambarkan pelayanan di meja makan. Sehingga penggambarannya adalah bagaimana Yesus melayani setiap mereka yang membutuhkan, dengan penuh kasih dan tanggung jawab penuh. Hal ini juga mengingatkan kita akan apa yang dilakukan Yesus ketika membasuh kaki para murid-Nya. Dengan segera kita bisa mengerti apa yang dimaksud Yesus dengan melayani, yakni bukan melayani diri, melainkan memberi diri. Yesus Kristus yang melayani, dengan mencari orang berdosa, menebus dosa mereka, bahkan dengan memberikan nyawanya sendiri disalib. Dia yang tidak berdosa, harus menanggung banyak dosa manusia berdosa, sehingga dalam kematiannya manusia dibebaskan, dan dalam kebangkitannya manusia dimenangkan. Seluruh hidup Yesus selama 33 tahun ditandai oleh jiwa melayani. Tujuan hidupnya bukanlah untuk mendapatkan pelayanan, melainkan untuk memberikan pelayanan.
Alkitab tidak menggambarkan Yesus sebagai Tuhan yang berjaya atau berkuasa, melainkan sebagai Tuhan yang melayani dan menghamba. Hal lain yang juga menarik untuk kita perhatikan adalah penekanan yang disampaikan Tuhan Yesus dalam ayat 26 ketika Ia mengatakan, "Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, itu berarti tidak salah untuk menjadi besar." Tapi yang Tuhan peringatkan di sini adalah cara yang dilakukan untuk menjadi besar. Apa yang besar dalam konsep kerajaan Allah ternyata berbeda dengan konsep dunia ini mengejar untuk menjadi besar. Bila kita atau ketika kita ingin menjadi besar, maka ada cara tertentu yang Tuhan sudah tetapkan dan tidak ada cara lain untuk mencapai kebesaran itu. Dunia mengajarkan kepada kita bagaimana cara untuk mencapai sukses dan besar. Kenyataan memperlihatkan pada kita, orang sering saling sikut untuk bisa mencapai kedudukan tertentu, saling fitnah dan menjatuhkan supaya bisa menduduki posisi tertentu. Orang harus mencapai keuntungan yang sebesar-besarnya untuk mencapai suatu ukuran kesuksesan. Itulah pembelajaran yang seringkali diberikan oleh dunia ini. Tetapi Tuhan punya cara sendiri yang seharus dilakukan oleh warga kerajaan Allah yang mengejar kebesaran, yaitu, yang menjadi besar adalah Dia yang melayani. Menjadi pelayan itu berarti menjadi hamba, atau dalam tatanan masyarakat pada waktu itu disebut budak. Budak itu hidupnya hanya bekerja memberi pelayanan bagi orang lain tanpa ada kredit sedikit pun diberikan padanya. Bahkan orang tidak bilang, "Terima kasih" pada budak. Dan seorang budak tidak terpikirkan olehnya untuk menuntut apresiasi dari orang yang dia layani. Sekarang Tuhan mengatakan yang terbesar adalah orang yang menempatkan dirinya sebagai budak di tengah sesamanya. Maksud Tuhan tentu bukan supaya murid-murid semua menjadi budak dan dijual ke pasar, karena Tuhan pun hadir dalam komunitas saat itu dalam format atau status sebagai guru, bukan budak. Yang dimaksud di sini adalah menjadi hamba yang melayani harus menjadi suatu format cara pikir kita dalam melakukan apa saja, sehingga melayani menjadi paradigma hidup. Apapun profesi yang kita kerjakan, apapun tanggung jawab yang sedang kita pegang, seharusnya kita lakukan dengan hati yang melayani. Kita sering berpikir sempit tentang apa yang disebut melayani, seakan hanyalah sebatas aktivitas dan kedudukan di gereja. Padahal melayani harus menjadi cara hidup dalam keseluruhan hidup kita. Kalau saudara seorang karyawan, maka bekerjalah sebagai seorang yang melayani, yang memberikan terbaik dari apa yang saudara bisa lakukan. Dengan cara itulah kita menjadi orang yang besar. Bukankah kalau kita bekerja sungguh-sungguh, belajar sungguh-sungguh, dan memberikan yang terbaik, maka kita juga akan mendapatkan upah yang baik juga? Tapi semua upah itu adalah bonus, bukanlah tujuan atau goal. Karena itu melayanilah dengan baik agar kita menjadi yang terbesar. Melayani bukan untuk dilayani. Markus 10 ayat 45 berkata, "Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Kedatangan Yesus ke dunia ini hanya untuk melayani bukan untuk dilayani. Pengajaran ini hendak menjadi gaya hidup kita sebagai hamba-Nya. Melayani dapat mencakup pelayanan di hadapan umum seperti berkhotbah dan mengajar. Tetapi dapat juga mencakup pelayanan di belakang layar seperti misalnya menjemput mereka yang tidak memiliki kendaraan ke gereja, memimpin kelas balita,
mencuci piring-piring kotor selesai acara ramah tamah dan memarkir kendaraan di halaman gereja. Melayani dapat terlihat nyata di hadapan orang banyak seperti memimpin nyanyi, tetapi dapat pula tidak terlihat oleh orang banyak seperti mengatur kursi gereja. Tuhan menghendaki setiap orang percaya melayani. Ketika Tuhan memanggil orang-orang pilihannya, Ia tidak memanggil mereka untuk menganggur saja. Sewaktu kita dilahirkan kembali dan dosa-dosa kita diampuni, darah Tuhan Yesus Kristus menyucikan hati nurani kita, supaya kita dapat melayani Allah yang hidup. Layanilah seorang akan yang lain, itu adalah amanat bagi setiap orang Kristen lahir baru. Tentu saja, adanya motif yang benar-benar sangatlah penting dalam melaksanakan pelayanan bagi Tuhan. Yang sangat mengagumkan adalah kehadiran Tuhan kita di dunia semata-mata untuk melayani dan menjadi pelayan bagi manusia. Pelayanan terbesar yang Yesus lakukan bagi kita adalah mengorbankan nyawanya agar kita diselamatkan. Adapun bentuk pelayanan kita di dunia ini adalah melakukan tugas yang telah Tuhan berikan kepada kita dan meneladani kehidupan Kristus selama hidupnya di dunia. Pertanyaan kita sekarang adalah, apakah melayani Tuhan merupakan pilihan atau tujuan hidup kita? Ada beberapa pelajaran yang kita dapat dari nas hari ini, yakni: pertama, kita diciptakan untuk melayani Allah. Alkitab berkata, Allah membentuk kita supaya kita melakukan hal-hal yang baik yang sudah dipersiapkannya untuk kita. Hal-hal yang baik inilah pelayanan kita. Kapanpun kita melakukan hal yang baik terhadap orang lain, asalkan kita melakukannya untuk Tuhan, kita sebenarnya sedang melayani Allah. Kedua, kita diselamatkan untuk melayani Allah. Allah menebus kita supaya kita bisa melakukan pekerjaan kudus-Nya. Kita tidak diselamatkan oleh pelayanan, tetapi kita diselamatkan untuk pelayanan. Dalam kerajaan Allah, kita memiliki sebuah tempat, sebuah tujuan, sebuah peran, sebuah fungsi untuk dilaksanakan. Ini memberi arti dan nilai yang luar biasa kepada kehidupan kita. Yesus harus mengorbankan nyawanya sendiri untuk membeli keselamatan kita. Kita tidak melayani Allah karena rasa bersalah atau ketakutan atau bahkan kewajiban, tetapi karena sukacita dan ucapan syukur yang dalam atas apa yang telah Dia kerjakan bagi kita. Kita berhutang nyawa kepadanya. Melalui keselamatan, masa lalu kita telah diampuni, masa kini kita diberi makna, dan masa depan kita dijamin. Istilah lain dalam bahasa Inggris untuk melayani Allah yang salah dimengerti oleh banyak orang adalah ministry. Ketika sebagian orang mendengar kata pelayanan, mereka berpikir tentang gembala, pendeta, dan rohaniwan profesional. Tetapi Allah berkata setiap anggota keluarganya merupakan seorang pelayan. Di dalam Alkitab, kata hamba dan pelayanan adalah sinonim, seperti halnya servis dan ministry. Jika Anda seorang Kristen, Anda merupakan seorang pelayan dan Anda melayani, serving ataupun ministering. Ketiga, kita dipanggil untuk melayani Allah. Ketika bertumbuh, kita mungkin mengira bahwa dipanggil oleh Allah merupakan sesuatu yang hanya dialami oleh para misionaris, gembala, dan pekerja gereja purna waktu lainnya. Tetapi Alkitab berkata bahwa semua orang Kristen dipanggil untuk melayani. Panggilan kita untuk keselamatan meliputi panggilan Anda untuk melayani. Keduanya sama. Tidak peduli apa pekerjaan atau karir kita dipanggil untuk pelayanan Kristiani purna waktu.
Seorang Kristen yang tidak melayani merupakan sebuah pernyataan yang bertentangan. Setiap kali kita memakai kemampuan-kemampuan yang diberikan Allah untuk menolong orang lain, kita sedang memenuhi panggilan kita. Keempat, kita diperintahkan untuk melayani Allah. Bagi orang-orang Kristen, pelayanan bukanlah pilihan. Sesuatu untuk dimasukkan ke dalam jadwal kita jika kita bisa menyediakan waktu. Pelayanan adalah inti kehidupan Kristen. Yesus datang untuk melayani dan untuk memberi. Dan kedua kata kerja tersebut seharusnya juga menjadi ciri kehidupan kita di dunia. Kita seharusnya menjadi bagian dari solusi, bukan masalah. Apa yang kita lakukan dalam melayani Yesus sehingga kita dapat duduk dalam kemuliaan-Nya kelak sesuai dengan firman Tuhan hari ini? Pertama, memberi diri. Tentu tugas pertama kita dalam melayani adalah memberi diri. Tidak mungkin orang mau melayani, namun tidak mau memberi diri. Saya teringat dalam pelayanan gereja ada majelis yang melayani namun tidak memberi diri. Dia menganggap jabatan itu adalah kekuasaan. Demikian juga dalam organisasi ada nama tapi tidak memberi diri. Yesus dalam pelayanan memberi diri dengan sungguh-sungguh. Kedua, melayani dengan hati. Ada sebuah lagu rohani, Hati Sebagai Hamba. Artinya dia memberi diri melayani dengan hati yang sungguh-sungguh bahkan melupakan jabatan yang diembannya, status sosialnya untuk melayani Tuhan. Yesus juga meninggalkan jabatan kealahannya dan mengambil rupa sebagai seorang hamba manusia dalam melayani. Ketiga, seturut dengan kehendak Bapa di sorga. Dalam melayani bukan kehendak diri kita yang dikedepankan, namun kehendak Tuhan sendiri. Dalam Yohanes 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Karena itu, layanilah setiap orang sebagai bukti bahwa kita melayani Tuhan. Mari kita kupas sedikit mengenai Injil Matius. Penulis Injil ini dikenal sebagai Injil Matius karena ditulis oleh Rasul Matius. Tipe tulisan yang kami temukan dalam kitab ini sesuai dengan perkiraan kami mengenai kemungkinan naratif seorang pemungut pajak. Matius mempunyai ketertarikan dengan akuntansi. Kitab ini sangat teratur dan tepat sasaran. Bukannya menulis berdasarkan kronologis, Matius membagi Injilnya ke dalam 6 topik. Berlatar belakang sebagai seorang pemungut pajak, Matius mempunyai kelebihan yang menarik bagi orang Kristen. Seorang pemungut pajak diharuskan menulis cepat dan teliti dalam bentuk singkatan, yang berarti Matius terbiasa merekam ucapan seseorang selagi diucapkan, dari kata ke kata. Ucapan yang tertulis di dalam Injil Matius karenanya bukan hanya terilhami oleh Roh Kudus, tetapi memang berupa kutipan langsung dari perkataan Yesus. Sebagai contoh, khotbah di bukit, yang direkam pada pasal 5-7, terlihat sebagai catatan sempurna mengenai khotbah agung itu. Tanggal penulisan, sebagai seorang rasul, Matius kemungkinan besar menuliskan kitab ini pada periode awal gereja mula-mula, diperkirakan sekitar tahun 50. Ini merupakan periode di mana sebagian besar orang Kristen memiliki latar belakang sebagai bangsa Yahudi. Karena itu, dalam tulisannya banyak memakai perspektif dan istilah yang familiar bagi bangsa Yahudi.
Tujuan penulisan, Matius ingin membuktikan kepada orang Yahudi bahwa Yesus Kristus itu Mesias yang dijanjikan. Berbeda dengan Injil lainnya, Matius mengutip nubuat-nubuat dari Perjanjian Lama untuk menyatakan Yesus sebagai penggenapan nubuat para nabi Yahudi. Matius menggambarkan secara detail silsilah turun-temurun dari Daud sampai kepada Yesus. Ia menggunakan tata bahasa dan istilah yang dipahami oleh orang Yahudi. Kasih dan keprihatinan Matius pada kaumnya sendiri bisa kita lihat secara jelas dari cara ia mengisahkan. Ayat kunci, Matius 5 ayat 17 berkata, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya." Matius 5 ayat 43-44 berkata, "Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Matius 6 ayat 9-13 berkata, "Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin." Matius 16 ayat 26 berkata, "Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya?" Matius 22 ayat 37-40 berkata, jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Matius 27 ayat 31 berkata, "Sesudah mengolok-olokkan dia mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan." Matius 28 ayat 5-6 berkata, "Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, 'Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring.'" Matius 28 ayat 19-20 berkata, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Matius telah menuliskan silsilah keluarga, kelahiran, dan masa muda Kristus melalui 2 pasal pertama. Dari sana, kitab ini menjelaskan pelayanan Yesus. Ajaran Kristus dikelompokkan berdasarkan tema seperti khotbah di bukit dituliskan di pasal 5-7.
Pasal 10 mengenai pengutusan dan tujuan para rasul dipanggil. Pasal 13 merupakan kumpulan perumpamaan. Pasal 18 mengenai gereja. Pasal 23 berbicara mengenai kemunafikan dan peristiwa di masa depan. Pasal 21 sampai 27 terkait dengan penangkapan, penganiayaan, dan pembunuhan Yesus. Pasal terakhir mengenai kebangkitan dan amanat agung. Karena Matius ingin menyatakan Yesus Kristus sebagai Raja dan Mesias Israel, ia mengutip Perjanjian Lama lebih dari ketiga Injil lainnya. Matius mengutip lebih dari 60 kali nubuatan dalam Perjanjian Lama, dan mengaitkan penggenapannya dengan Yesus. Ia memulai Injilnya dengan menuliskan silsilah keluarga Yesus. Dengan memulainya dari Abraham, leluhur bangsa Yahudi, Matius banyak mengutip tulisan para nabi, dan sering menggunakan ungkapan, "Demikianlah ada tertulis dalam kitab nabi." Ayat-ayat ini merujuk kepada nubuatan Perjanjian Lama mengenai kelahirannya dari seorang perawan di Betlehem, kembalinya dari Mesir setelah kematian Herodes, pelayanannya kepada orang non-Yahudi, mukjizat pemulihannya atas tubuh jasmani dan rohani, perumpamaan yang ia gunakan, dan kedatangannya dengan mulia ke Yerusalem. Injil Matius merupakan tulisan yang sangat baik dalam memperkenalkan inti ajaran Kristen. Rangkuman yang ditulis dengan logika dan sistematis yang rapi mempermudah seseorang mencari ulasan dari berbagai topik. Matius juga sangat tepat dalam memposisikan Yesus sebagai penggenapan nubuat-nubuat dari Perjanjian Lama. Orang Yahudi menjadi segmen utama pembaca yang dituju oleh Matius. Banyak di antara mereka, baik golongan Farisi maupun Saduki, bersikeras menolak Yesus sebagai Mesias. Meskipun mereka sudah menghabiskan beratus-ratus tahun membaca dan mempelajari Perjanjian Baru, mata mereka tertutup kepada kebenaran Kristus. Yesus menegur kekerasan hati dan ketidaksadaran mereka atas Dia yang seharusnya mereka nantikan. Mereka menginginkan seorang Mesias menurut pemahaman mereka, seseorang yang memenuhi kriteria mereka dan melakukan apa yang mereka harapkan. Betapa seringnya kita mencari Allah berdasarkan kriteria pribadi kita. Bukankah seringkali kita menolaknya karena mengharapkan atribut yang kita inginkan darinya, atribut yang membuat kita nyaman seperti kasih, belas kasih, dan anugerahnya, dan menolak atribut yang tidak kita sukai, murka dan keadilannya. Jangan sampai kita mengulangi kesalahan orang Farisi, dengan menciptakan Allah menurut harapan kita sendiri dan mengharapkan Ia memenuhi standar kita. Allah tersebut tidak lebih dari sekedar berhala bagi kita. Alkitab telah memberi kita informasi yang sangat lengkap mengenai kodrat dan identitasnya, termasuk mengenai Yesus Kristus yang harus kita taati dan sembah. Penggenapan janji Allah. Malam ini kita merayakan malam Natal tatkala Yesus lahir di kandang domba di Betlehem. Ada banyak kenangan dan inspirasi atas peristiwa ini bagi kita sekarang. Peringatan ini tidak berlalu begitu saja, tetapi harus membawa makna bagi kita sekarang. Dalam malam Natal ini akan membahas tema penggenapan janji Allah. Artinya, kelahiran Yesus merupakan penggenapan janji Allah bagi dunia dan kita semua. Peristiwa Natal ini sudah lama dinubuatkan para nabi dalam Perjanjian Lama. Lalu nubuatan itu digenapi dalam peristiwa kelahiran Yesus. Kehamilan Maria adalah kehendak Allah untuk menggenapi nubuat keselamatan yang dikatakan Nabi Yesaya 7 ayat 14.
Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya, seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Maria menjadi anak darah istimewa sebab dipilih untuk terlibat dalam karya keselamatan Allah yang merangkum seluruh sejarah manusia. Malaikat Tuhan ditugaskan untuk menyampaikan pesan sorgawi kepada Maria dan juga sekaligus tunangannya Yusuf. Maria secara pribadi sudah diberitahu bahwa dia beroleh kasih karunia Allah untuk mengandung bayi Yesus dengan pertolongan Roh Kudus seperti dicatat Lukas 1 ayat 30-33. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Maria merespon pesan sorgawi dengan taat dan dalam kerendahan hati berkata, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Maria mengambil respon yang benar atas firman yang diterimanya. Tidak hanya Maria yang mengambil sikap iman yang benar, Yusuf tunangan Maria melakukan yang sama. Sebagai seorang pemuda yang bertunangan, Yusuf adalah pemuda yang memiliki karakter terpuji. Yusuf tahu hukum-hukum Tuhan sehingga dia tidak merusak pertunangannya dengan Maria dengan kesenangan daging. Yusuf menjaga saat pertunangan sebagai kesempatan mempersiapkan diri memasuki perkawinan yang kudus sebagaimana yang dikehendaki Allah. Kehamilan Maria akhirnya diketahui Yusuf. Peristiwa mengejutkan dan sama sekali tidak masuk dalam rencana hidupnya. Secara logika manusia, Yusuf bermaksud mengakhiri pertunangannya dengan Maria. Yusuf tidak punya jalan keluar terbaik untuk menyelesaikan masalahnya dengan Maria. Meskipun hatinya sangat mengasihi Maria, namun perceraian dengan cara diam-diam menjadi solusi terbaik untuk tidak mempermalukan nama Maria. Pertanyaan kita sekarang adalah bagaimanakah sikap Yusuf dalam rangka memenuhi penggenapan Allah dalam hidupnya? Pertama, Yusuf menerima dengan tulus hati dan tidak mencemarkan nama Maria. Padahal sakit hati karena merasa dikhianati oleh pacar adalah sesuatu yang sangat sering menyebabkan orang lalu merusak nama baik pacar yang tadinya ia cintai. Apalagi kalau ia sudah mengambil keputusan untuk memutuskan hubungan dengan pacarnya itu. Tetapi Yusuf, sekalipun merasa dikhianati dan sudah mengambil keputusan untuk menceraikan Maria, tidak mau mencemarkan nama Maria. Karena itulah maka ia bermaksud menceraikan Maria dengan diam-diam. Di satu sisi, Yusuf tidak menginginkan Maria bernasib malang karena ia pasti dirajam oleh masyarakat Yahudi. Di sisi lain, ia tidak dapat menerima kenyataan itu dan berupaya meninggalkan Maria dengan cara menceraikannya. Ia tidak ingin mempermalukan martabat tunangannya di depan publik. Mungkin Yusuf berpikir bahwa dengan cara seperti itu barangkali Maria dapat menikah dengan lelaki yang telah membuatnya hamil. Tampaknya, cara ini bagus sebagai win-win solution. Inilah jalan iman yang dihayati dengan ikhlas dan rela oleh Yusuf. Menariknya,
Yusuf secara spontan membatalkan niatnya menceraikan Maria setelah mengetahui duduk perkaranya. Di sini terlihat respons iman Yusuf memiliki kemiripan dengan iman Abraham. Tanpa negosiasi dan secara spontan, ia menerima Maria dengan hati yang teguh. Yusuf menerima penugasan Tuhan sebagai sebuah kehormatan yang mesti dijalaninya dengan bertanggung jawab. Apakah kita sering merusak nama baik seseorang melalui penyebaran gosip atau fitnah? Atau apakah kita menerima dengan tulus setiap peristiwa yang menerpa kita? Kedua, Yusuf tidak gegabah. Ini terlihat dari ayat 20 di mana Yusuf mempertimbangkan maksudnya untuk menceraikan Maria. Apakah kita sering melakukan hal-hal tertentu dengan gegabah dan tidak berpikir panjang? Mungkin dalam hal melampiaskan emosi atau kemarahan kita, atau dalam hal membeli barang, atau dalam hal menerima atau menolak suatu ajaran. Kalau ya, perhatikanlah Amsal 19 ayat 2b yang berbunyi, orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Ketiga, Yusuf taat pada firman Tuhan. Yusuf percaya pada firman Tuhan yang disampaikan malaikat Tuhan kepadanya melalui mimpi. Kata-kata malaikat itu sebetulnya amat tidak masuk akal. Coba renungkan, andai kata kita menjadi Yusuf, di mana tunangan kita tahu-tahu menjadi hamil, apakah kita bisa mempercayai kata-kata malaikat yang menyatakan bahwa kehamilan itu dari Roh Kudus? Hebatnya, Yusuf percaya pada firman Tuhan yang disampaikan oleh malaikat itu. Tuhan sering memberi firman yang sukar diterima oleh akal, misalnya, bahwa Ia turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi anak-anaknya. Kadang-kadang tidak terlalu sukar mempercayai hal ini, tetapi kadang-kadang problem yang kita alami begitu banyak, berat dan membingungkan, dan bahkan kelihatannya berakibat negatif terhadap diri kita dan kerohanian kita. Pada saat kelihatannya amat tidak masuk akal, maukah saudara tetap mempercayainya? Bahwa Ia selalu mau mengampuni dosa kita yang percaya kepada Yesus sebagai juru selamat kita. Kadang-kadang tidak sukar bagi kita untuk percaya pada hal ini. Tetapi pada saat-saat tertentu, misalnya pada waktu kita melakukan dosa yang sangat hebat atau terkutuk, atau pada saat kita melakukan dosa yang sama berulang-ulang hingga ribuan kali, karena itu merupakan kelemahan kita, maka sukar bagi kita untuk percaya bahwa Allah tetap mau mengampuni dosa itu. Pada saat seperti itu, maukah saudara percaya pada firman yang tak masuk akal itu? Pada malam Natal ini, kita harus memahami dengan jelas kelahiran Yesus yang dilahirkan oleh Maria. Maria mengandung dari Roh Kudus, tetapi bayi dalam kandungannya itu bukan hasil hubungan seks dengan Yusuf. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam hal ini. Pertama, Yesus memang adalah anak Maria, tetapi Ia bukanlah anak Yusuf. Kalau Ia adalah anak Yusuf dan Maria, maka Yesus bukanlah Allah dan manusia, tetapi manusia biasa. Pastilah Ia lahir sebagai orang yang berdosa, dan kalau Ia berdosa maka Ia tidak bisa menebus dosa kita. Karena itu, doktrin Kristen tentang virgin birth adalah doktrin dasar yang sangat penting dan harus dipertahankan. Tetapi sekarang banyak gereja atau pendeta liberal yang sudah meninggalkan doktrin ini. Padahal dengan meninggalkan doktrin ini, mereka sudah meninggalkan kekristenan. Kedua, Maria mengandung dari Roh Kudus bukan berarti bahwa Allah atau Roh Kudus melakukan hubungan seks dengan Maria dan menyebabkannya mengandung melalui hubungan seks itu.
Dalam dongeng-dongeng kafir kita sering membaca tentang dewa yang berhubungan seks dengan manusia sehingga mempunyai anak. Tetapi kekristenan tidak mengajarkan hal seperti itu. Maria mengandung dari Roh Kudus, artinya Roh Kudus melakukan suatu mujizat sehingga perawan Maria itu mengandung tanpa hubungan seks dengan siapapun. Ketiga, bahwa Maria mengandung dari Roh Kudus. Ini belum menjamin bahwa Yesus bisa lahir suci. Yesus bisa suci karena sejak saat pertama ia ada dalam kandungan Maria, Roh Kudus sudah menguduskannya atau menyucikannya dan Roh Kudus terus menjaga dan menguasai dia sehingga dia tidak bisa berbuat dosa. Karena itu jelas bahwa Maria tidak harus suci supaya Kristus suci. Kesucian Kristus disebabkan oleh pekerjaan Roh Kudus, bukan oleh kesucian Maria. Karena itu, marilah kita meyakini bahwa nubuatan Allah telah digenapi dalam peristiwa malam Natal ribuan tahun yang lalu. Immanuel artinya adalah Allah beserta kita. Hari ini kita merayakan Natal pertama. Pada perayaan Natal hari pertama ini akan membahas tema Immanuel, Allah berserta kita. Immanuel adalah nama lain dari Yesus. Dalam ayat 23 dikatakan, sesungguhnya, anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Nama yang diberikan kepada anak yang lahir dari perawan Maria adalah Immanuel dan Yesus. Pertanyaan kita sekarang adalah apakah arti dan makna Immanuel dalam peristiwa Natal yang kita rayakan pada hari ini? Pertama, Immanuel berarti ada penyertaan Yesus bagi kita sehingga manusia tidak perlu takut lagi. Nubuat kelahiran Immanuel dicatat pertama kali dalam kitab Yesaya. Konteks saat itu adalah bangsa Yehuda sedang mendapatkan ancaman dari bangsa Aram. Pada saat itu Ahaz, Raja Yehuda ingin meminta bantuan dari Asyur. Namun Allah mengutus Yesaya untuk menegur Ahaz akan ketidakpercayaannya kepada Tuhan. Tuhan memberikan janji kelepasan pada bangsa Israel dengan memberikan sebuah tanda mengenai kelahiran Immanuel. Melalui Immanuel ada keselamatan dan pengharapan bagi manusia. Hidup ini tidak selalu enak tetapi Immanuel, Allah menyertai kita. Hidup tidak selalu sukses dan lancar. Tetapi Immanuel, Allah menyertai kita. Hidup tidak selalu sehat dan indah tetapi ada Immanuel, Allah beserta kita. Tetapi apakah kita masih merasakan kehadirannya? Kedua, Immanuel berarti Allah nyata hadir di tengah-tengah manusia. Tuhan kita bukanlah Tuhan yang tidak memahami dan peduli kepada manusia. Dia lahir sebagai bayi dan ada di tengah-tengah kita. Penulis Ibrani mencatat dalam Ibrani 4 ayat 15, imam besar yang kita punya, bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Dia merasakan dan mengalami hidup di dunia. Dia mengerti segala persoalan dan pergumulan yang kita hadapi. Pada Natal ini kita diingatkan kembali tentang kelahirannya sebagai Immanuel, Allah beserta kita, Allah yang lahir dan pernah ada di dunia yang merasakan seluruh penderitaan manusia. Karena itu, jangan takut, jangan gentar, jangan patah semangat, ingatlah Allah sudah hadir dan lahir di dunia ini. Dia adalah Allah yang menyertai orang-orang percaya. Ketiga, Immanuel menunjukkan bahwa ia telah turun dari surga dalam rupa manusia. Kelahiran Yesus adalah fakta yang mengagumkan. Allah Israel pernah hidup dalam tubuh kecil dari seorang bayi mungil.
Allah pernah berdiam dalam tubuh seorang pria yang menderita dan mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Keajaiban inkarnasi terletak pada kenyataan bahwa Allah semesta alam merendahkan dirinya ke dalam tubuh manusia. Ia menjadi manusia yang dapat merasakan lapar, menderita, mati dan memiliki darah manusia. Allah turun dan hidup dalam rupa manusia dan menjadi Allah beserta kita, Yesus Immanuel kita. Alkitab berkata bahwa Dia telah mengosongkan dirinya sendiri, dan mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Tetapi yang lebih luar biasa adalah kenyataan bahwa Kristus turun dalam daging dari ras yang berdosa. Meskipun Dia sendiri tidak pernah berdosa, Dia menyatukan dirinya sendiri dengan ras yang memberontak terhadap Allah. Dia menyatukan dirinya sendiri dengan kita agar Dia dapat mengangkat kita dari dosa dan penderitaan. Alkitab berkata, dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa, Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Kita terkejut ketika kita berpikir tentang kasih Allah yang ditunjukkan dengan turun untuk menyelamatkan kita orang berdosa. Kita adalah umat yang telah jatuh. Kita adalah orang-orang yang telah diperbudak di dalam dosa. Kita berada di bawah kuasa iblis. Tetapi Allah telah turun kepada kita di dalam Kristus untuk membebaskan kita. Kita memiliki pengharapan karena Allah menyertai kita, karena Yesus, Immanuel kita. Ada suatu masa ketika Allah murka atas kita. Alkitab mengatakan bahwa Allah adalah murka setiap saat. Tetapi sekarang Allah dapat mengampuni kita dan memanggil kita sebagai anak-anak-Nya. Sekarang, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Sekarang Yehova bukanlah Allah yang sedang murka kepada kita, tetapi Allah menyertai kita. Dia telah mendamaikan kita kepada dirinya oleh kematian anaknya. Keempat, Immanuel berarti bahwa Yesus tersedia bagi kita. Kelahiran Yesus di Betlehem memberikan dirinya untuk kita. Yesus rela menyertai perjalanan hidup kita kemanapun kita pergi. Yesus bersedia memberikan kebutuhan kita dan bahkan seluruh hidupnya untuk kita agar kita memperoleh keselamatan yang kekal. Yesus bersedia memproses hidup kita hari demi hari agar sesuai dengan kehendak Tuhan. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk, hormatilah semua orang. Selamat beristirahat malam dalam kasih setia Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian, mari bertumbuh dalam iman bersama saudara rohani. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani,
Demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami. Kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan dan berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.